Setelah selesai mengerjakan proyek Masjidil Haram dengan marmer khusus, akhirnya pemerintahan Arab Saudi meminta Dr. Muhammad Kamal Ismail untuk memperluas Masjid Nabawi dengan marmer yang sama. Namun, Dr. Muhammad Kamal Ismail sangat kebingungan karena marmer jenis ini sangatlah langka. Ia sudah membelinya setengah dari yang tersedia 15 tahun yang lalu, dan itu adalah satu-satunya tempat yang memproduksi marmer tersebut. Tak lama kemudian, ia pun pergi ke perusahaan pembuat marmer tersebut dan bertemu dengan CEO-nya. Ia menanyakan jumlah sisa dari marmer tersebut dan ingin membelinya. Namun, alangkah terkejutnya Dr. Muhammad Kamal Ismail karena sisa dari marmer tersebut sudah terjual ke sebuah perusahaan 15 tahun lalu. Dr. Muhammad Kamal Ismail pun merasa sedih. Saat dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekretaris dari perusahaan tersebut. Ia menanyakan siapa yang membeli marmer itu 15 tahun yang lalu. Setelah 1 hari penuh, Dr. Muhammad Kamal Ismail akhirnya mendapatkan kabar dari sekretaris tersebut. Setelah ia mendapatkan alamat lengkapnya, ia langsung pergi menuju lokasi perusahaan tersebut. Dr. Muhammad Kamal Ismail merasakan ada hal yang aneh terjadi pada dirinya. Ia bertanya-tanya mengapa ia sangat ingin tahu perusahaan yang membeli marmer itu, padahal sudah 15 tahun lamanya, dan sudah pasti marmer tersebut telah digunakan oleh perusahaan itu. Tetapi Dr. Muhammad Kamal Ismail tak memiliki keraguan seolah-olah Allah yang menuntunnya untuk pergi ke tempat ini. Sebelum pergi, Dr. Muhammad Kamal Ismail mengecek alamat perusahaan tersebut. Betapa terkejutnya beliau, karena ternyata yang membeli sisa marmer tersebut adalah perusahaan yang beroperasi di Arab Saudi. Setelah sampai, ia bertemu dengan direktur administrasi dan langsung menanyakan tentang keberadaan marmer tersebut. Namun, direktur administrasi berkata, "Saya tidak ingat kalau kami pernah membeli marmer tersebut." Direktur administrasi kemudian menghubungi bagian gudang dan menanyakan tentang keberadaan marmer tersebut. Dr. Muhammad Kamal Ismail terheran-heran mendengar pernyataan dari bagian gudang. Pihak gudang mengatakan bahwa marmer tersebut masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Masya Allah. Di sini Dr. Muhammad Kamal Ismail pun menangis terseduh-seduh. Lalu ia menceritakan kepada pemilik perusahaan kisah bagaimana ia bisa sampai di sini. Tak lama dan tanpa berpikir panjang, ia pun menyampaikan niatnya untuk membeli marmer tersebut. Ia lalu mengeluarkan cek kosong dan menyerahkannya kepada perusahaan untuk menulis berapapun harganya. Tetapi, karena pemilik perusahaan mengetahui bahwa marmer ini akan digunakan untuk membangun Masjid Nabawi, ia pun menolak dibayar dan memberikan marmer ini secara gratis. Pemilik perusahaan berkata, "Allah membuatku membeli marmer ini 15 tahun yang lalu dan melupakannya, karena marmer ini akan digunakan untuk membangun Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah." Allahu Akbar.